Di-subscribe, like, dan komen juga ya. Selamat siang, Bren. Kita ada di Jogonalan, di dekatnya Wetang Rempah itu. Itu ada masjid juga di situ. Kita melihat di sana sebelah timur, jalan ke barat, ada seseorang yang kami kira adalah musafir. Karena pakai topi, bawa tas, ransel, dia jalan ke barat, pakai penutup. Ya, ciri-cirinya seperti orang musafir. Mari kita cegat di sini, kita temui dia. Namanya siapa, Mas? Baruwarto. Baruwarto. Sesuai KTP Baruwarto. Oh iya, baru anyar, Arto duit, duit anyar ya. Warto. Oh, Warto, kerungu Warto. Baruwarto. Dari mana asalnya? Kalau saya Mas sebenarnya Warto. udah deket ya. Hah? Saya sendiri dari Kalasan. Oh, dari Kalasan. Iya. Oh iya toh, deket. Tapi kelilingnya kemana aja? Saya kalau apa ya? Kalau Pulau Jawa kayaknya sih sudah semua. Sudah semua. Terus makam para wali juga sudah semua. Alhamdulillah. Sudah. Loh, ini berarti wis ngulon wis cedak Kalasan apa Iya. sudah tujuan mau pulang? Sebenarnya pulang belum. Heeh. Pulang belum. Kayaknya sih masih pengen ke arah Jawa Barat. Oh iya. Bandung. Oh. Padahal Kalau mau apa ya? Kalau saya asli dari Kalasan. Heeh. KTP asli Kalasan. Saya dari Selomartani. Selomartani, iya. Iya. Apa keluarganya masih di situ? Keluarga enggak? Enggak ada. Lo punya istri enggak? Dulu pernah punya. Masa oke. Apa kita pernah ketemu? Belum ya? Belum pernah ya? Belum. Belum ya? Soalnya wajahnya mirip sama yang dari Depok. Orang yang dari Depok. Coba, maaf coba dibuka sebentar anunya. Nah, pernah ketemu. Saya belum pernah ketemu sama sampean. Kalau saya asli KTP dari Selomartani. Kalau Oh ya? Iya. Belum pernah. Dulu kita bukan yang anu. Apa ya? Sing ketemu saya lagi nguncei anu. Enggak paham saya. Lagi nguncei kates itu loh. Oh enggak ya? Oh ya, ini Mas Warto ya panggilannya ya. Ya ya. Dari Selomartani. Oh, wajahnya mirip. Berarti saya yang keliru. Namanya apa ya? Namanya orang di jalan itu kalau sepintas lalu memang ada orang yang mirip. Iya ya. Iya. Oh, Nah itu asli nih. iya, Mas Warto. Kalau boleh tahu, umurnya sudah berapa Mas Warto? Saya lahir tahun 92. Loh, masih muda ya? Iya. Tua di jalan. 92 itu berarti sampai sekarang baru 30. Pas. Baru 30 pas ya? Karena apa? Karena dulu saya itu memang saya akuin ya, saya nakal. Oh. Narkoba ya, saya akuin. Iya. Narkoba Terus ya. Kalau sadar. Ya akhirnya Mari, apa ya, Zan. saya nggak ada untungnya. Yang Oh, rugi malah kita sendiri. merusak diri sendiri dan keluarga. Kayak kalau namanya apa ya, yang namanya ganja sabu itu dulu ya saya akuin. Oh. Saya mau hilangkan itu aja dulu tuh sangat sulit. Oh, jadi mohon maaf, wajah yang terlihat lebih tua dari umurnya itu karena narkobanya itu Iya. mungkin. Betul. Oh, iya. Bahkan rambutnya juga sudah mulai Iya. berubah. Iya. Efek dari narkoba itu Iya. ya. Oh. Jadi sangat merusak. Iya, kalau buat apa ya, buat adik-adik saya ataupun teman-teman saya, jangan sekali-sekali menggunakan narkoba ya. Cukup saya aja yang tahu.
Itu saya 5 tahun aja masih ada loh. Jejaknya masih ada Masih dan ada jejaknya. Saya dipotong rambut aja masih ada. Di tas masih ada. Oh ya. Padahal sudah 5 tahun. 5 tahun udah nggak pernah pakai, udah nggak pernah berdekatan, udah nggak pernah apa masih. Makanya gigi saya juga hancur. Ya. Makanya juga hancur. Lu sekolah terakhirnya di mana? Saya SD aja nggak lulus. SD nggak lulus? Enggak. Buatan lulus SD. Saya kelas 5 keluar. Kenapa? Kalau SD kan yo gratis, sudah gratis. Iya, Tapi nggak lulus. nggak lulus. Saya ijazah aja nggak punya, nggak ada. Terus dulu kerja apa Mas Warto? Saya dulu kerja ya di proyek, di bangunan. Ya dari proyek bangunan itu saya bisa mengenal dan tahu narkoba. Saya umur 13 tahun itu saya udah tahu narkoba. Oh, dulu lingkungannya apa ya? Karena di bangunan itu. Iya. Jadi berarti karena sekolahnya SD Iya. nggak lulus, nyambut gawe ning bangunan Iya. mulai kecil sudah Iya. ikut kerja Iya. orang gitu Iya. ya. Jadi dulu itu kan udah kamu pakai gratis aja udah gratis. Awalnya dikasih gratis. Iya. Awalnya Iya, dikasih iya, gratis, lama lambat tahun, akhirnya ya kita kalau apa ya namanya ketagihan atau apa itu namanya itu, canduan ya, itu kita juga mesti beli. Badan rasanya nggak karu-karuan. Ya alhamdulillah sih saya sudah sekitar bangsa 10 tahunan saya udah berhenti, kurang lebihnya ya. Saya juga udah agak lupa sih sebetulnya. Tapi kalau sekarang di tas ya udah nol. Udah lama. Ya. Mas Warto sudah makan belum ini tadi? Apa mau makan di warung? Ayo tak traktir. Nggak usah lah. Saya nanti ya makan ini seketemunya aja. yang penting saya punya patokan satu ya kalau saya. Apa itu? Saya nggak ngemis. Oh ya, nggak Itu. pernah minta-minta. Iya. Kalau dikasih orang, Kalau ditampani. dikasih beda lagi. Kalau dikasih beda lagi. Saya bilang gitu. Iya, memang prinsipnya musafir yang bener ya begitu. Saya enggak pernah namanya walaupun lapar kayak apa, saya enggak pernah namanya minta. Enggak. Saya cuma punya keyakinan satu, ya pasti nanti Allah itu ngasih jalan gimana caranya saya bisa makan. Iya. Pasti ketemu jalan kok, saya bilang. Iya. Ya entah itu berwujud apa, makanan atau apa, ada orang ngasih atau apa, Allah alam kita nggak ada yang tahu kalau kayak gitu. Saya bilang gitu. Ya, betul. Yo tidak akan negak no, selama kita masih ingat sing puasa ya tidak akan negak no, Iya. kita sampai ya kalau puasa dikit lalu gitu ya lupa Ya. lah, wajar lah. Karena memang di jalan ya. Iya. Tadi saya habis istirahat, habis sholat zuhur, tadi terus jalan saya bilang gitu. Tapi saya berusaha keras, saya mau mampir ke tanah kelahiran saya atau Iya. tempat saya, Iya. ke Kalasan, ke Selomarta. Sudah berapa lama tuh ninggalin rumah, ninggalin Kalasan? Ada kali ya bangsa 13 tahunan 13 tahun. kurang lebihnya. Terus mantannya ada di mana? Mantan istri. Katanya pernah punya istri. Iya, ada di Semarang. Oh, di Semarang. Iya. Punya anak? Kebetulan enggak. Enggak. Iya ya, karena orang duit tanggungan
barang jadi wis dhewean arep nang ndi ya wis bebas gitu ya. Tapi saya kemarin itu yang lama itu ada 6 bulan saya itu. Saya itu ada di Cepu. Ya itu 6 bulan itu telek di daerah Cepu. Ada sesuatu yang bikin kerasan di sana itu Mas? Ada perempuan di sana mungkin? Enggak ada. Oh, apa itu yang bikin kerasan? Jadi kalau di sana itu menurut saya juga hawanya sejuk. Oh, banyak pepohonan. Hawanya enak, sejuk. Di samping itu juga masyarakatnya ramah, enak. Jadi bikin betah saya di sana. Kayak yang deket itu kampungnya orang Samin itu kan Cepu itu. Nggak tahu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya. Terus yang agak lama lagi ada setahun Jakarta. Jakarta tuh hampir setahun lah. Tapi perjalanan itu ya namanya orang tuh ya macam-macam ya di jalan. Saya juga ketemu sesama orang di jalan itu. Ya ada yang maaf ya, saya bukan merendahkan dia, bukan. Ada yang minta, ada yang minta-minta, ada yang ini. Ya walaupun musafir ada yang minta-minta, saya juga sering ketemu. Oh iya kan macam-macam namanya juga orang. Musafir modus juga banyak. Nah, itu juga. Kalau yang beneran ya nggak pernah minta. Tapi saya demi Allah Rasulullah belum pernah saya minta. Minta sama orang atau warung atau siapapun saya belum pernah. Demi Allah Rasulullah belum pernah saya. Ya pernah ya sehari itu nggak ketemu nasi. Sama sekali. Minum air aja. Maaf. Air kali sama keran. Pernah saya ngalamin kayak gitu. Pahit. Kalau sekarang disambi minum juga boleh ini Mas. Oh gitu ya. Saya tuh terjerat narkoba lama. Dari kecil. Dari kecil itu kira-kira ya setingkat SMP gitu ya. Udah mulai. Ya mungkin hitung-hitungan tuh SMP lah. Saya udah SMP udah tahu narkoba. Udah jadi pecandu. Apa itu dulu yang dipakai? Sabu ya. Sabu ya ganja. Tapi kalau nyuntik mohon maaf saya nggak mau. Kalau nyuntik makanya saya terus di sana nyabunya gimana? Disilet gitu? Enggak lah. Pakai apa itu? Jarum suntik? Bukan. Oh, yang dia pakai bong terus sedotan itu ya? Iya. Makanya saya tahu di Jakarta itu gudangnya sabu itu di mana saya juga tahu. Itu di Kampung Ambon, di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya itu. Saya tahu, sudah dikenal itu. Saya tahu sabu meja itu penuh sabu. Tahu. Tapi masuk ke sana itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Ya itu ada penguasaannya kan orang-orang. Ya kan mau masuk ke wilayahnya aja kan mata-matanya udah banyak. Oh ini orang dikenal, oh ini orang tidak dikenal. Udah tahu. Ya. Jadi perjalanan musafirnya itu mulai kapan itu jalan? 13 tahun yang lalu itu? Kemana dulu itu? Itu saya mulai berpikir seperti ini. Ya. Saya kalau begini terus hidup gak ada gunanya, saya bilang. Rugi saya bilang. Saya betul, rugi, betul. saya bilang gitu. Saya punya pikiran begitu. Terus saya harus keluar dari tempat ini, lingkungan ini, saya bilang gitu. Saya harus keluar, entah kemana, saya bilang gitu. Ya akhirnya itu, saya memutuskan untuk jalan. Saya ingat sama yang kuasa, akhirnya bisa apa ya istilahnya, bisa isi gelem sholat, mulai sholat. Akhirnya apa? Ya pas sembari jalan itu kadangkala itu nagih, minta apa? Sempet apa itu istilahnya kalau berhenti itu sakau gitu? Iya sakau. Itu sampai kayak
udah orang nggak punya tenaga lah, udah pucat, nggak punya tenaga apa, tapi tetap saya atasi dengan apa ya, saya nyebur ke kali, saya atasi nyebur ke kali. Kalau nagih saya selalu nyebur ke kali. Iya. Ada yang kalau biasanya sampai apa, kepalanya dicelupkan ke bak mandi Saya gitu. nyebur, saya nyebur basah-basah. Nyebur. Sak pakaiannya ya. Iya, nyebur. Itu kalau nagih akhirnya lama saya ngumpulin duit sedikit, saya coba tes urin. Saya coba tes urin. Itu udah sekitar bangsa 4-5 tahun kurang lebihnya. Itu saya tes, masih ada jejaknya, padahal udah nggak pernah ketagihan. Masih ada. Saya dipotong rambut saya begini, tes saya diambil sampel darahnya sedikit, masih ada 5 tahun. Tapi begitu menginjak 8 tahun itu udah nol, udah nggak ada. Makanya kalau orang yang udah pakai narkoba ya udah jangan pakai deh, rugi diri sendiri. Iya. Terus pengalaman sing menarik ketika melakukan perjalanan di jalan itu apa itu sing? Disangka orang gila saya lagi sakau. Iya sih. Disangka orang gila. Apalagi wis badannya gosong, Iya. kotor gitu ya. Kotor. Disangka orang gila. Gondrong nggak waktu itu? Sempat segini. Sempat segini. Gondrong, gimbal, rambutnya ya udah dikira orang gila ya. Jadi kalau pas ya mandinya kalau pas lagi itu aja, pas lagi sakau minta nyebur. Ya akhirnya sampai sekarang saya alhamdulillah ya, walaupun begini saya nggak udah jauh-jauh dari kayak gitu. Makanya kalau saya kadang malam itu saya masih jalan, saya lihat orang, wah ini orang makainya, saya tahu. Oh iya. Sekarang orang makai duduk bareng sama saya ngelihat gelagatnya aja saya udah tahu. Pasti orang itu akan kecap. Iya. Pasti. Ada efek di mulut. Di mulut kering atau iya, gimana? Kering. Pasti. Pasti. Orang itu akan kecap. Gitu ya? Iya. Saya baru tahu. Itu ciri orang pakai sabu. Gampang nyirin orang pakai sabu. Makanya saya ada orang anak muda pada duduk gitu. Saya diem aja, oh ini pakai, oh ini enggak, ini pakai, saya tahu. Terus transaksinya gimana? Sekarang tuh saya juga tahu. Apalagi sekarang zamannya udah canggih, pakai HP. Oh, bisa dicek dengan HP ya? Ada aplikasinya bu? Bukan. Jadi kan sekarang gini, orang itu kalau transaksi narkoba itu naruh orang itu naruhnya itu bisa di mana aja. Bisa di bawah tiang listrik, bisa ditaruh di bawah batu, ditindihin batu. Saya sering tahu kayak gitu. Iya. Cuman ya saya diem aja. Buat iya, apa? bukan urusannya. Orangnya ditaruh di bawah batu, orangnya pergi. Kalau saya ambil kan selesai. Tapi saya nggak mau, buat apa? Saya bilang gitu. Ya seandainya barangnya hilang, kebetulan orang nyari di sekitar situ ada sampean dicurigai bisa. Kayak kalau saya sih ada kadang juga anak-anak muda gitu sekarang transaksinya pada dilempar, modelnya dilempar. Tahu saya ini kalau malam itu sering, kadang juga jam-jam segini saya di jalan begini kadang-kadang sering lihat bungkusnya kecil. Kalau Kadang taruh di dalam korek, kadang ditaruh di dalam rokok kosong, dilemparin gitu. gitu ya modusnya ya. Iya. Kalau pengalaman spiritualnya apa yang kira? Spiritualnya saya itu waktu di Gresik ya. Gresik ya. Waktu di Gresik itu saya dibilang tidur ya nggak tidur. Saya itu dibilang gini, alhamdulillah cucuku sudah sembuh, udah balik seperti semula, udah mau sholat, udah apa sekarang. Saya kayak bangun geragap gitu. Saya merenung.
saya begini, saya bilang gitu. Ada apa? Berarti selama ini doa saya selagi habis sholat dikabul, saya bisa sembuh seperti sedia kala. Cuman kadang-kadang saya itu kalau berkaca malu saya. Karena apa? Muka saya udah setua ini, saya bilang gitu. Ya baru 30 ya. Saya udah setua ini, saya bilang gitu. Terus gigi saya udah hancur, saya bilang gitu, nggak punya gigi, saya bilang gitu. Kadang-kadang saya itu kalau saya lagi berkaca gitu di depan cermin gitu. Perkiraanku tadi umurnya 50-an tahun loh. Iya. Ini kemarin kepentalan batu. Oh ya. Mobil lewat nginjek batunya mental. Pas nggak pakai topi ya? Iya. Pakai ini aja, pakai apa tadi? Pakai bak yang itu tadi saya guntingin gini, cetak gitu. Lah tahu-tahu dingin gitu dah, ya Allah meler ya bilang itu ya udahlah nggak apa-apa ya. Tapi saya pengen ke makamnya ibu sama bapak. Yang di Kalasan? Iya. Boleh nggak tahu KTP-nya? Mana ya? Bawa identitasnya? Wah. Mana KTP-nya? Ambil susah. Iya, 92 bener. Disangkanya saya bohong. Keringinan tuh kan Selo Martani Kalasan. Loh, ini ya KTP-nya kok belum kawin? Oh tidak. Oh iya. Ya sudah duda ya? Iya. Tidak tertulis duda ya tapi ya? Pak. Enggak. Iso ngaku Joko no ya? Hah? Iso ngaku Joko no? Wah, enggak tahu deh saya. Iya bener. Berarti... Jadi gini loh, asal mula nama saya Baruwarto itu aslinya bukan baru, cuman di KTP itu salah cetak. Baru. Wong Jawa ini mas. Maaf, saya potong sedikit ya. Ibu Bapak saya, ibu itu dari Tapanuli. Batak. Oh. Kalau bapak memang orang Kalasan itu. Oh iya. Apa face-nya ada Batak-Bataknya memang. Cuman berhubung kurus jadi nggak begitu. Kan dulu ibu itu kan marganya Nasution. Oh iya, Nasution. Jadi kalau Nasution itu kan Muslim biasa. Kalau bapak ya otomatis lah Muslim. Iya. Jadi namanya cuma gitu ya. Aslinya itu Boru. Jadi di KTP itu salah cetak itu sebetulnya. Tapi udah terlanjur ya udah. Ya apa-apa. Makanya saya juga sebut ya Baruwarto ya udahlah saya bilang gitu. Makanya tadi penjenengan kan kok baru, aslinya Boru. Oh. Aslinya. Cuman ya udah di sananya juga udah begitu ya udahlah biarin lah saya bilang gitu. Iya. Ya kan emang ada nama baru kan sebetulnya kan nggak ada. Kalau biasanya ya, Banu. Nah, Banuwarto itu itu Jawa banget itu. Jadi aslinya kan Boru aslinya. Cuman waktu di pembuatan KTP atau entah gimana itu namanya jadi kesleo. Jadi baru. Saya juga, nama saya kok diganti ya Bang.
Tapi mukanya muka saya ya bang, ya udahlah biar. Ini tadi kan saya kan dari belakang, sampean jalan. Oh, ini kayaknya musafir. Mobil saya parkir di sini, kok nggak muncul-muncul? Saya jalan ke sana. Saya masuk ke kali. Oh, pantesan masuk ke. Jadi saya sudah mau pergi, lah kayak gitu. Masuk ke kali. Pantesan, kemana orang ini aku bilang. Masuk ke kali. Makanya kan memang saya cegat di sini, saya pengen ngobrol. Ini kan ada masjid tempat teduh gitu loh. Gitu ya. Mohon maaf Bapak namanya siapa? Anwar. Pak Anwar. Saya kira-kira umurnya piro, Mas Warto? Gak apa ya? Yang jelas saya lebih tua, tapi Ya. kira-kira piro? Kayaknya di atas 50. Saya 2 kalinya sampean. 60. Jalan 60, tapi masih 59. Sesuk nek pas anu ini. Rencana mau ke makam bapak sama ibu. Nah, setelah dari makam bapak ibu ya, Jalan lagi. jalan lagi. Masih punya rumah tinggal di. Kalau rumah nggak ada, tapi kalau pekarangan masih ada. Sekarang kan masih ada Masih warisnya di situ. Masih. Ada saudara-saudara di situ. Masih ada satu. Oh iya. Masih ada satu. Karena adik saya sendiri juga sudah nggak ada. Adik saya nggak ada. Saudaranya ada berapa? Ada 3. Sampean nomor? Saya yang paling tua. Oh, iya. Adik saya cer itu Oh. udah nggak ada, udah meninggal. Sing ragil masih. Masih Laki juga. perempuan. Berarti dia sudah berkeluarga, punya Sudah. anak. Sampean duwe ponakan. Ya, Enggak kepengin kembali ke situ lagi tuh. Maksudnya menetap di situ aja gitu. untuk apa ya? Untuk sekarang kayaknya belum. Si Mas Warto. Ora kepengin duwe bojo neh, Pak. Enggak. Saya bukannya ndak mau ya. Nah, Iya sebetulnya mau, cuman kan siapa sih yang mau kayak orang seperti kayak gini, saya bilang gitu. Udah apa ya, boleh dibilang gembel, gelandangan. Saya berpikir sampai ke situ. Iya sih, gelandangan iya sih. Karena kan muter-muter nggak punya manggil gelandangan. Yes, dibilang musafir juga boleh, karena memang ada apa ya? Ada tujuan. Mendekatkan diri, Iya. mencari ridho Allah, betul kan? Betul. Jadi ya masih rajin sholat, Masih. alhamdulillahnya masih rajin sholat. Jadi memang ya apa ya? Ya terus nyari pekerjaan terus anu itu juga tidak mudah kondisi sekarang. Iya, sangat-sangat sulit. Ya. Saya pernah coba ya, saya Ya. juga pernah coba ngelamar di bangunan atau apa gitu. Sulit. Kalau nggak ada koneksi atau ada yang bawa. Enggak kok. Karena tukang-tukang bangunan itu kan memang mereka sudah punya kelompok. Iya. Jadi kalau orang asing gitu mereka juga nggak nyaman gitu loh. Kecuali mereka memang butuh banget tenaga, nggak Iya. ada tenaga baru. Iya. Pernah kerja berapa tuh ya? 3 minggu di Kudus. Di Kudus. Iya. Jadi apa? Jadi kenek Kenek? bangunan. Oh, kena bangunan. Iya. Jadi tukang aduk. Oh iya. Karena dulu pernah melakukan begitu juga kan. Ya, itu. Tapi nek ora tau nyambut gawe ngono terus anu apa fisiknya Ya badannya sakit semua. badannya sakit semua. Sehari 2 hari sakit. Tapi kalau udah sakit gitu jangan dipakai berhenti. Terus aja. Terus aja jalanin. Terus ya. Akhirnya nanti si betul. sakit itu hilang sendiri kok. Akhirnya badannya menyesuaikan ya. Iya. Iya. Ini mau
jalan ke sana mau ikut nebeng mobil saya apa jalan? Saya mau jalan aja. Sudah dekat. Ya, soalnya saya juga ke sana. Jadi saya ini YouTuber, konten kreator, ketemu dengan musafir, masuk orang gila juga. Orang gila tak tusi, tak potong rambutnya, tak kasih pakaian baru gitu. Ya macam-macam lah orang yang saya temui di jalan itu. Makanya saya modalnya ya ini air minum sama roti. Kalau saya ini kan rencana nanti ke makam ibu sama bapak. Setelah dari situ saya rencana masih mau ke Bandung. Tapi ada sesuatu di Bandung? Ada tujuan. Paling kalau tujuannya saya pengen ke Cipatat, daerah Cipatat, daerah Padalarang kalau nggak salah hitungan saya itu. Setelah dari situ nggak tahu mau kemana lagi. Pernah nggak dituduh maling apa diarani maling gitu? Kalau dituduh sih belum pernah ya. Tapi kalau dicurigai hampir sering. Ya. Hampir sering. Saya tahu kalau orang itu curiga sama kita, saya tahu. Padahal kita mah ya Allah, kita mah nggak ada niatan mau begitu, nggak ada. Iya, ya memang karena sekarang ini banyaknya kriminalitas dan kejahatan sehingga orang-orang asing itu terus dicurigai itu ya biasa lah. Biasa. Nah, selama kita memang tidak berbuat ya saya sih tenang aja. Tenang aja nggak berbuat ya kan? Iya. Yang penting jangan nuduh aja, saya bilang gitu. Kalau curiga silahkan, tapi kalau nuduh beda urusannya, saya bilang gitu. Nuduh kan harus punya bukti. Mana buktinya? CCTV atau apa? Silahkan buka, saya bilang gitu. Saya maling bukan. Kalau saya seperti itu aja. Iya. Kalau orang tuh bapaknya namanya siapa, Mas? Bapak almarhum. Bapak Tugimin. Pak Tugimin. Iya. Oh, Jawa banget ya. Soalnya kalau tadi ibunya kan sudah disebutin Boru titik Nasution. Ya. Iya. Kalau adik-adik sekolahnya lancar ya? Kalau adik saya itu sekolahnya lancar semua. Karena saya kalau waktu itu ya sekolah jadi rusak itu. Satu, bapak sudah mulai nggak ada, ibu udah mulai tua, ibu udah mulai sakit-sakitan waktu itu. Mau nggak mau, adik-adik saya masih ya dibilang kecil-kecil, saya mesti ngidupin dia, ngasih makan orang tua, kan orang tua saya tinggal satu sakit-sakitan waktu itu. Kalau terus saudara dari ibu masih ada di sana? Masih, malah kemarin itu kalau dibilang apa ya, adiknya ibu ya, paman ya, atau om lah kalau orang itu bilang dia ibu tuh masih punya waris di sana, saya sendiri juga waktu itu ibu meninggal itu suruh ngurus, saya juga udah nggak urusan, bodo amat saya bilang. Kalau memang hak nggak apa-apa diurus. Kalau memang hak, jadi kan tidak ngehaki wong liya, wong memang ada haknya. Jadi mungkin nanti kalau ketemu adiknya di Kalasan nggak? Kalau adik saya ada di Kalasan. Nah, kalau ketemu nanti kan gimana itu? Tapi nanti rumahnya bisa di mana saya juga nggak tahu, orang udah nikah. Kan bisa ditelusuri dari situ kan bisa. Iya. Tetangga mosok nggak ada yang tahu. Dapat tetangga kampung kalau nggak salah sih.
Dia nikahnya sama tetangga kampung mungkin. Iya, tetangga kampung. Nah iya, itu kan berarti bisa dicari. Jadi supaya jangan sampai terjadi sesuatu terhadap Mas Warto di jalan, adiknya nggak tahu kalau ada misalnya sampean sakit mati di jalan, terus yang mau dihubungin siapa? Untungnya masih ada identitas, masih bisa dicari di situ. Ya nanti akhirnya ya adiknya, cuman kan nggak sempat ketemu, nggak sempat apa-apa. Ya kalau harus dikubur sama dinas sosial dimanapun gitu. Ya akhirnya dicari. Kalau saya sih seperti ini ya. Kalau namanya ajal itu bisa di mana aja dan bisa kapan saja, saya bilang gitu. Mau di jalan, mau di apa, ya bermacam-macam, saya bilang gitu. Kalau saya kan gitu. Ada yang ya amit-amit ya maaf, ada yang meninggalnya ditendang sama bis atau apa truk, apa motor apa, jalannya macam-macam. Ada yang lagi duduk tahu-tahu les meninggal banyak. Kalau saya gitu aja. Kalau ajal ya, saya udah lillahi ta'ala, itu urusan yang di sana saya. Iya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi? Siapa tahu mungkin adiknya namanya siapa yang perempuan? Namanya Winda Sari. Siapa tahu dia nanti, maaf ini saya video ya, mungkin siapa tahu dia nonton YouTube. bisa Ya ini, kalau kakaknya masih di jalan. Kalau saya sih gini aja ya, Winda, hati-hati rumah tangga, yang akur, yang rukun, yang sabar, ngadepin apa aja. Biarin kakakmu seperti ini, tapi kakakmu ndak gila, waras. Ndak apa-apa, saya bilang. Waras, diajak ngomong juga nyambung, normal, nggak gila, nggak apa. Ya biarin orang-orang bilang saya gila, yang penting saya kan nggak gila, normal. Gitu. Nah, siapa tahu nanti Mas boleh hai ini tak boleh lagi bujur gitu. Tapi saya kalau memang masih ada umur, saya tetap mau pulang. Iya harus pulang. Kalau masih ada umur, jangkauan saya itu 5 tahun lagi saya pulang. Walaupun gubuk reot saya mau tempatin itu. Emangnya belum cukup 13 tahun puter-puter? Belum. 5 tahun lagi. Kan ada istilah setinggi-tingginya sejauh-jauhnya bangun terbang, akhirnya pulang ke sarangnya juga gitu kan, istilahnya seperti itu. Ya walaupun sekarang tinggal tanah kosong, nanti saya tempatin, saya bilang gitu. Walaupun gubuk reot, insya Allah nanti ada jalan kok, saya bilang. Iya. Kalau orang mau usaha pasti ada jalan. Yang penting satu, jangan putus asa. Tahu-tahu gantung diri. Sia-sia banget gitu loh. Iya. Kalau saya kan ingat satu hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Biar ada manfaatnya hidupnya gitu. Itu yang saya pegang juga gitu. Nah, mungkin dengan itu kan banyak juga yang penting saya tidak merugikan orang lain, dia cuma sesuatu buat dirinya sendiri aja, dia cuma tapi dia nggak ada manfaatnya bagi orang lain gitu. Ini saya punya pikiran saya seperti ini kan baru hari Senin. Iya. Hari Senin kan. Nanti pas malam Jumat atau Jumat saya mau ke makam ibu sama bapak. Ya. Kalau cuman Kalasan ini aja, ini nanti sorean juga sampai. Ini tapi tetap saya malam Jumat sama Jumatnya saya tetap ada di makam nanti. Tapi kalau ini sih belum. Berarti waktu itu sebenarnya meninggalnya orang tuanya masih muda ya, belum tua banget. Belum.
Kalau bapak itu dulu Belum ada 50 berarti meninggal. bapak itu meninggalnya itu adik saya yang nomor 3 aja masih TK. masih kecil banget. Dari di bawah 5 tahun ya. Iya. Terus adik saya yang nomor 2 itu kan juga dia awalnya dulu punya apa ya? Punya asma. Punya asma dulu. Itu dari bapak sih asma ya. Bapak punya asma dulu. Itu. Saya kira kemungkinan adiknya yang perempuan itu sudah kangen sama sampean. Sudah ketemu. Sudah berapa tahun nggak ketemu sama adiknya juga? Udah lama banget. Iya. Dia kan dia sebagai adik kan kangen kakak gue nang di gitu. Ya pengen Dia ketemu enggak, mungkin. apa? Lost kontak nggak ada lost kontak. Iya, Tapi ya kalau saya sih gini ya. Saya ngeliat dia, saya sempet waktu dia nikah saya nggak tahu, saya nggak tahu. anaknya berapa tahu nggak? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nah iya. Berarti dia kira-kira sekarang umur berapa? 25? Sekitar hampir 25-an lah kurang lebih. Iya ya. Nah, ya kalau bisa besok ditemuin tuh adiknya, dicari coba. Insya Allah kalau ada. Jadi kalau ada sesuatu apa gitu kan, nah, terus mungkin istrinya atau keluarganya adiknya yang meninggal itu gimana? Dia waktu itu sudah berkeluarga belum meninggal? Belum. Kalau belum? yang meninggal belum. Oh belum mas? Belum. Laki ya? Perempuan. Oh perempuan juga? Saya laki cuma saya sendiri. Perempuan 2, laki 1. Jadi adik saya yang perempuan itu badannya kurus kering. Karena apa? Dia punya asma. Iya. Asma. Oh. Iya. Tapi alhamdulillah saya nggak punya. Iya. Tapi kalau asma itu memang katanya keturunan sih. Bisa menurun, Iya. bisa juga enggak. Tapi saya enggak Tapi bisa punya. sembuh loh asma kalau mulai dari kecil dia rajin olahraga, berenang itu bisa sembuh. Asma itu kan daya tahan tubuhnya yang lemah. Iya. Itu di apa ya? Dulu tuh badannya kecil, kurus kering tuh adik saya. Meninggalnya saya juga nggak tahu. Meninggalnya saya nggak tahu. Ya. Itu Mas Marto. Monggo silahkan nanti, tapi saya mengharapkan Anda cari itu adiknya, ketemu. Siapa tahu ada sesuatu yang ingin dibicarakan, tapi dia nggak tahu Mas Marto ada di mana. Ya dia mungkin kan gini, kakak aku tuh masih hidup atau sudah nggak Itu ada. dia juga bertanya-tanya gitu pasti. Nah, Tapi ya kalau saya sih ya udahlah. Saya udah pasrahkan aja sama yang di atas, bagaimana hidup saya bilang. Kalau saya jalanin hidup di jalanan juga udah cukup lama, saya bilang gitu. Ibarat kata udah sampai. itu kan mungkin ada waris, masih ada waris, ada tanah, ada apa. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia bicarakan atau mungkin mau dibagi sekalian. Kan orang tuanya sudah nggak ada, sehingga dia enak, misalnya dia juga masih ada tanah warisan orang tua, dia mau memanfaatkan, tapi dia kan tergang karena nggak pernah ketemu sama sampean. Iki harta apa ke ya kakangku ra eneng piye gitu loh. Kalau saya sih seperti ini. Kalau memang tanah mau dipakai ya monggo silakan. Loh iya, tapi silakan. Mau dibikin apa monggo, mau dijual ya silakan. Lah ya, mungkin mau karena dia butuh mau dijual atau kan butuh persetujuannya sampean gitu loh. Enggak itu dijual dia pun nggak bisa jual. Harus ada tanda tangan sampean. Karena sampean masih hidup. Notaris nggak berani itu memproses itu jual beli kalau nggak ada sampean. Sedangkan sampean dicari nggak ketemu. Kan kasihan adiknya malah. Itu ya Mas Marto ya? Ya saya berusaha saya cari.
menyambung silaturahmi, Mas. Iya. Nyambung silaturahmi. Saya persisnya depan Kelurahan Selomartani di belakang Pasar Bubrah. Oh, iya. Kelurahan, pertigaan, Pasar Bubrah belakangnya. Nggak tahu itu pasarnya pindah kemana itu. Iya. Nih, Mas Warto. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan, Anda cita-citakan terkabul. Amin, ya selalu Allah. sehat Amin. di jalan. Amin. Panjenengan nggih sehat. Amin. Masih niku nggih sehat. Adik ipar itu. Oke. Sami sehat. Sing usaha do lancar, sami lancar santen. Ada dikit-dikit buat Matur sembah nuwun. Sama-sama. Mas matur sembah nuwun. Lancar santen, Amin. lancar, diparingi sehat, Iya. keluarga, lancar rezekine. Amin. Iya. Nggih. Ngaten. Selamat jalan. Terima kasih matur nuwun. Nggih. Demikian, Bren, pertemuan kita dengan Mas Baru Warto. Sekarang baru bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.